1500 tahun maulid kita hari ini, dan kita masih dalam suasana maulid Nabi. Jadi Nabi kita lahir 1500 tahun yang lalu. Beliau sampai hari ini dan sepanjang masa menjadi tokoh yang tidak pernah bisa dikalahkan, diakui oleh kawan maupun lawan. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, tadi disampaikan oleh Ustaz Shabir dan juga beliau pakai sebagai ayat yang dibaca kepada kita di dalam salat subuh. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Fatih, artinya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Surat ke-48 di dalam Al-Quran. Lai teragak Bapak Ibu jadi orang sukses. Nah, anak-anak kita lai ingin Bapak Ibu menceliaknya jadi orang berhasil. Nah, maka kalau ingin kita jadi orang berhasil, anak-anak kita ingin jadi orang sukses, di dalam Al-Quran ada namanya surat kesuksesan. Mohon dibaca Bapak Ibu. Dan tidak panjang juga, isinya cuma 29 ayat. Itu tips bagaimana jadi orang sukses. Dan di penghujung ayatnya seperti yang dibacakan tadi, ayat ke-29 itu, Allah sebutkan siapa orang sukses sepanjang masa. Dan namanya adalah Muhammadur Rasulullah. Namanya Muhammad, gelarnya Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Para ulama mengatakan siapa orang yang bersama Nabi, itulah para sahabat Nabi. Bisa kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi melalui literasi sejarah. Kemudian para ulama juga mengatakan siapa orang yang bersama Nabi, yaitu orang yang setia mengikuti ajaran Nabi. Jadi bisa nanti Bapak Ibu kita bersama Nabi di akhirat, bahkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita senantiasa ikut dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menariknya di ayat ini ya, Nabi diceritakan oleh Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, kemudian disebutkan sifatnya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, kemudian disebutkan lagi karakternya, bagaimana kita bisa mengetahui orang sukses itu. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, engkau lihat mereka itu rukuk sujud yang mereka cari ridha Allah dan karunia-Nya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang sukses itu Bapak Ibu, kita lihat dia itu rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Salat. Ya, berarti salatnya sudah jelas bukan di rumah salatnya. Nah, kalau di rumah tentu tidak tahu, tidak nampak sama orang. Ini bahasanya engkau lihat mereka. Ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ciri kesuksesan satu kaum ya, ditandai dengan salat berjamaah yang didirikan di kaum tersebut. Ya, jadi bagaimana cara kebangkitan Islam ini bisa kita dapatkan? Caranya adalah, kata Salahuddin Al-Ayyubi, salat subuh seramai salat Jumat. Nah, itu artinya kenapa kita membuat program salat subuh berjamaah ini. Kita ingin meramaikan salat subuh. Kalau bisa nanti targetnya tidak bisa lagi dibedakan mana salat subuh, mana salat Jumat, saking ramainya. Kemudian disebutkan lagi ciri-cirinya. Ya, tarahum Lukaan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nampak di wajah mereka itu ada pancaran ya dari bekas sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah Allah bercerita kepada kita yang Allah juga paparkan, Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, juga Allah ceritakan di dalam kitab Injil. Bayangkan Bapak Ibu, kita dengan Nabi lahir 1500 tahun. Nabi dengan Nabi Isa itu lebih kurang 800 tahun. Ya, jadi ada yang pendapat yang paling kuat itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir tahun 1 bulan 1 ya. Tanggal 1 itu ya. Nah, jadi tidak benar itu tanggal 25 Desember itu Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1.
Ya, itu disebut dengan kalender Masehi, diambil dari kata Isa al-Masih. Ya. Jadi jaraknya berapa? Lebih kurang dengan Nabi itu 800 tahun. Dengan Nabi Musa, kitabnya Taurat, lebih kurang 1400 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, umat Nabi Musa ketika dia buka Taurat itu, di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian umatnya Nabi Musa bertanya, ya, wahai Nabi Musa, Pak Ustadz, Iko diceritakan di situ tentang figur satu orang namanya Muhammad. Kami disuruh untuk mengikuti ajarannya. Kami disuruh beriman kepadanya. Disuruh membelanya, berperang bersamanya, dan mati bersamanya. Itu bunyi di dalam kitab Taurat. Mana orangnya wahai Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa? Oh, belum lahir lagi sekarang. Nanti 1400 tahun lagi baru ada dia. Ya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada kita mengajarkan anak-anak kita, pelajarilah datuk kalian. Dia orang Piobang, dia orang Seriak Lawe, pejuang kemerdekaan, aku fotonya. Ya, di Piobang ko dulu Bapak Ibu, ada alim ulama, di Betuampa ada namanya Syekh Abdurrahman Betuampa, di Piobang ko ada dulu namanya Inyek Piobang. Aku orangnya, pelajari tokohnya. Jelas kita nampak. Oh, iko orangnya, kau niat gitu, iko perjuangannya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, umatnya Nabi Musa, mau orangnya wahai Nabi Musa. Lalu lagi ya leh. Nanti 1400 tahun lagi. Kata Nabi Isa, oh nanti masih belum ada orangnya. Nanti masih 800 tahun lagi. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, orangnya belum ada, tapi umat di zaman itu sudah disuruh belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad lebih berhak untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah nabi kita. Saya rekomendasikan Bapak Ibu ya, beli nanti buku Bapak Ibu. Tapi ampun tidak menggali buku Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari buku namanya Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh ulama kita dari India. Ini sebenarnya banyak yang menulis, tapi yang paling bagus itu ada ulama kita dari India, juara 1 menulis sejarah Nabi, yang mana lomba ini diselenggarakan oleh Rabitah Alam Islami. Nah, maka dia terpilih sebagai juara 1, namanya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Judul bukunya Ar-Rahiqul Makhtum, diterjemahkan ke 140 bahasa di dunia. Dan juga tentu saja ada bahasa Indonesia. Ya, ini buku luar biasa, tanda kita ingin mempelajari figur Nabi kita, kita baca sejarahnya. Dan sampaikan kepada anak-anak kita ini Bapak Ibu. Kalau membaca sejarah Nabi itu tidak pasti Bapak Ibu, ya, hati kita akan jatuh cinta kepada figur beliau. Ada seorang tokoh revolusioner di India itu namanya Mahatma Gandhi. Kenal Bapak Ibu? Mahatma Gandhi, pernah dengar namanya? Nah, kenal Bapak Ibu ya? Di mana kenalannya Bu? Enggak ya, kenal nama ya? Mahatma Gandhi kok dihadiahkan oleh Syekh Safir Rahman kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dia baca. Ternyata begitu dia baca terus sampai habis, begitu selesai sedih dia. Nah, ini kalau di dalam Rahiqul Makhtum itu sebenarnya versi Indianya ada di situ pengantar dari Mahatma Gandhi. Apa katanya? Yang paling membuat saya sedih adalah selesai berakhir dari cerita orang hebat ini. Nah, jadi Sirah Nabawiyah itu terakhirnya bahagian adalah Haji Wada', kemudian Hunain dan Nabi wafat. Nah, maka apa kata Mahatma Gandhi? Saya tidak ridho perjuangan orang hebat ini berakhir, maka dia pakai simbol pakaiannya itu seperti orang haji. Terbayang Mahatma Gandhi? Nanti Bapak Ibu coba lihat searching di Google ya, nah, atau sekarang chat GPT, cari namanya Mahatma Gandhi, pakaiannya seperti orang haji, padahal dia bukan masuk Islam, tidak masuk Islam dia, tapi filosofi perjuangannya diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh kawan maupun lawan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pada kesempatan subuh menjelang pagi ini saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu satu contoh yang bisa kita ambil ibrah,
pelajaran berharga dari sirah nabawiyah. Ada seorang ulama kita di Mesir namanya Profesor Dr. Mahmud Muhammad Imarah. Beliau menulis buku itu hampir 300 halaman, judulnya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Jadi buku-buku bagus itu kebanyakan Bapak Ibu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi insya Allah pagi ini saya kutip sedikit Bapak Ibu, saya ringkaskan untuk Bapak Ibu apa yang ditulis oleh ulama kita Profesor Dr. Mahmud Muhammad Imarah di dalam buku tersebut. Beliau mengatakan bahwa seluruh kisah Nabi dari lahir sampai beliau wafat, tidak ada sepenggal episode pun yang sia-sia. Hari ini orang mengkaji Bapak Ibu, mohon maaf, dari Nabi usia 40 sampai wafat. Kan itu ya. Nah, karena sejak diangkat sebagai Nabi sampai wafat, itulah yang menjadi risalah. Tapi kadang orang tidak begitu mengkaji bagaimana misalkan masa kecil Nabi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kata Profesor Dr. Mahmud Muhammad Imarah, walaupun masa kecil Nabi, ada pelajaran berharga untuk kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi SAW sangat sebentar kebersamaan waktunya bersama orang tua beliau. Nah, itu satu pelajaran Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kita tahu, Nabi lahir, bapak sudah tidak ada, Nabi yatim. Ya. Kemudian baru beberapa hari, ya, dititipkanlah Nabi ini kepada seorang wanita namanya Halimah dari suku Bani Sa'ad. Halimah atau Sa'adiyah. Ya. Kemudian baru nanti dikembalikan kepada ibunya usia lebih kurang 4 tahun. Kemudian dengan ibu juga tidak lama, tidak sampai 2 tahun. Kemudian ibu juga nanti meninggal. Kemudian dititipkan kepada kakeknya. Kakek beliau bernama, siapa kakek Nabi? Anak-anak Ustaz ada yang tahu? Kasih hadiah. Siapa kakek Nabi? Dapat buku. Namanya siapa? Ayo satu-satu. Ya. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib. Ya, oke. Mau dikasih semua hadiah. Berapa lama Nabi bersama kakeknya? Juga tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu. Ya. Usia hampir 8 tahun Nabi ditinggalkan oleh kakek beliau. Dan setelah itu tinggal bersama siapa? Paman. Siapa nama paman Nabi? Abu Talib. Nabi ya tinggal bersama Abu Talib dari 8 tahun sampai Nabi usia 51 tahun lebih kurang, dan pamannya inilah yang dianggap Nabi sebagai orang tua yang membesarkan Nabi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka jadi pertanyaan, kenapa Nabi sebentar sekali dengan orang tuanya? Paman itu sudah orang lain Bapak Ibu. Ya. Saya punya anak, ada 4 orang anak saya. Anak saya itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya cerita sedikit. Anak saya itu lasak Bapak Ibu. Oh, tidak tanggung lasaknya deh Bapak Ibu. Tapi kalau dibawa ke rumah atuk neneknya, itu sudah mulai tertib dia. Kalau kita bawa ke rumah paman bibinya, oh itu elok laku Bapak Ibu. Kan begitu ya, anak kecil begitu. Kalau ke orang gaeknya selantiangannya. Nah, tapi kepada atuk neneknya, apalagi kepada pamannya, elok laku tuh. Kalau ada roti di atas meja, tanya, ayah boleh makan roti? Elok warna lakunya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bayangkan, Nabi usia 8 tahun tinggal di rumah paman. Bagaimana kira-kira? Itulah cara Allah mendidik nabinya supaya nabi awakku elok laku. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Dan secara ekonomi Bapak Ibu, Abu Talib itu hidupnya susah. Ya. Ada orang Bapak Ibu, ya, orang yang hartanya sedikit, anak banyak. Nah, karena dulu di masyarakat orang nan kayu tapi anak seketeknya, cie dua. Tapi ada pula orang nan susah ekonominya, anak segerobak. Nah, kan banyak juga di situ. Nanti silakan Bapak Ibu lihat nanti bagaimana orang yang susah anak banyak. Ya. Kebetulan ambo dapat cerita orang gai ambo ko
kakak beradik banyak, hidup susah. Kemudian orang gaib muka cerita baca roh bagi makan anak dulu. Nenek ambo ko dulu buat telur dadar lagi tepung. Kemudian letakkan di talam nampan gitu. Lagi mau dia makan bagi makan ayam. Berabui lah anak tadi sampai kepalanya berantuk satu sama lain. Nah, itu orang miskin. Ya, orang miskin ngasih makan anak. Kalau anak orang kaya, ndak ada ayam goreng ndak makan, itu anak orang kaya tuh. Kalau orang miskin, nado makan. Nah, terbayang bagaimana Abu Talib memberi makan anak. Begitu datang makanan, anaknya Abu Talib berebut makan. Dan ketika itu Nabi kita minggir, Bapak Ibu. Nabi kita tidak ikut berebut. Kenapa tidak ikut? Sadar diri, tahu diri. Itu penting kalau jadi pemimpin itu. Tahu diri. Awak ndak anak Abu Talib. Abu Talib bagi makan anaknya, makanan seketeknya. Dengan makanan yang ada, kalau tentu anaknya kenyang. Itu kan setolak berebut di situ. Tahu diri. Kalau ingin menjadikan anak kita ini orang besar, Bapak Ibu, didik dengan sikap sadar diri, tahu diri. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi dekat Ka'bah. Di Ka'bah itu Bapak Ibu nanti ada Hajar Aswad arah ke ini ya, sebelah utara. Itu ada di situ sumur Zam-Zam. Nabi minum air kenyang-kenyang di situ. Dibaik Nabi minum. Kenapa? Kalau kita lapar melihat orang makan itu sakit Bapak Ibu. Tidak bisa makan. Ya. Nah, kemudian setelah kira-kira anaknya Abu Talib selesai makan, baru Nabi pulang ke rumah Abu Talib. Tapi Abu Talib ini perhatian Bapak Ibu. Abu Talib ini sayang sekali dengan Nabi. Dipanggillah Nabi, Muhammad sini. Jadi ditanya oleh Abu Talib, ala makan. Itu Nabi hilang akan Nabi kalau ditanya umur itu Bapak Ibu. Dikecian awak alun makan tu sagan. Ya, makanan susah. Anaknya itu lekonyang tidak. Tapi dia kecil lah makan. Nabi kita itu tidak pernah bohong Bapak Ibu. Gelarnya Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Tidak pernah dusta sekalipun. Kemudian karena Nabi bingung, ya, maka Abu Talib pun mengecek. Dipencet, ditekanlah perut Nabi oleh Abu Talib. Wih, padek perut mah aja. Berartilah makan tadi aja. Padahal isinya apa Bapak Ibu? Air isinya. Itu Nabi SAW. Dan Nabi di usia 8 tahun itu sudah berpikir dia, saya tidak ingin membebani Abu Talib. Abu Talib kok hidupnya susah, cari makan susah, anaknya banyak, tambah awak menumpang belum di situ. Itu tidak mungkin awak angkang-angkang kaki jadi rumah. Ya. Maka Nabi sudah berpikir, saya ingin meringankan bebannya Abu Talib. Luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak awak umur barat tapi kiamat itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kok dipekung buaya siko kandak ya. Lah di sekolah orang gaeknya untuk sampai tamat SMA tu lah 12 tahun dah Bapak Ibu. SD, SMP, SMA 12 tahun tu lah masuk TK itu. Tambah pula kuliah 4 tahun, 16 tahun atau 17 tahun sekolah. Habis orang piti orang gaib, habis waktu nak tolong dia orang gaib lain. Setelah dapat gelar sarjana, tamat sekolah, malu tak minta piti orang gaib? Ya, ada sebagian memang Bapak Ibu tak malu Bapak Ibu. Lama di itu orang gaib menyekolahkan awak, babi-babi untuk awak, tak malu Bapak Ibu. Bahkan ada je mohon maaf Bapak Ibu tak dia dia ngamuaknya. Ya. Berangnya ke orang gaib. Mereka orang gaib kadang ke sawah, berpanih, bau hujan, tak tahu. Kadang sakit, berpason je kerajo. Pura-pura sehat supaya bisa menyekolahkan anak. Dan anak aku pura-pura sakit supaya nak sampai sekolah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi SAW 8 tahun sudah berfikir, ambo tak ingin jadi beban. Ambo tahu diri, ambo menumpang di situ. Ya, tak mungkin namun tak akan membantu Abu Talib. Maka Nabi nanti beternak kambing atau domba di usia 8 tahun. Nah, ciri khas pemimpin atau orang besar tidak suka jadi beban orang lain. Ya, jadi kalau terbiasa jadi beban orang lain, begitu nanti dia jadi pemimpin,
Bagaimana caranya? Sudah bebani saja masyarakat. Bagaimana cara membebani masyarakat? Pungut pajak. Nah, itu deh. Berapa biaya negara semuanya, belanja negara? Tinggal pajaki saja masyarakat. Bapak Ibu boleh tahu berapa pemasukan negara dari pajak? 82,4% Bapak Ibu. Dan yang dipajaki itu adalah orang menengah ke bawah, orang miskin. Bapak Ibu saudara yang kembali pajak kok. Beli Indomie kena pajak, beli bensin apa minyak kena pajak. Sadonya kena pajak gini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ingin mengingatkan saja. Atau apa kata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya mengatakan, jika pajak terlalu mencekik masyarakat, itu umur negeri itu, negara itu sebentar lagi bubar itu. Banyak pelajaran dari yang sudah-sudah. Lihat bagaimana Venezuela, Yunani Bapak Ibu, itu negaranya 3 kali kacau. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang harus kita fahami Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tadi kita bahas apa alasan Nabi sedikit sekali waktu dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian Nabi SAW begitu lahir dititipkan ke suku Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad ke Bapak Ibu luar biasa, suku yang luar biasa, peradabannya itu tinggi. Kalau di Saudi Arabia kita mendengar ada tokoh-tokoh yang nama belakangnya itu As-Sa'adi. Misalkan Syekh Suwaid, misalnya As-Sa'adi. Itu nanti silakan Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana cara berbicaranya, itu sopan, ya, santunnya luar biasa, bahasanya bagus, tata kramanya bagus. Disitulah Nabi dibesarkan. Nanti ada yang bertanya kepada Nabi, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mendengar orang yang lebih fasih berbicara daripada engkau. Nah, kalau kita belajar ilmu tajwid, ada namanya makharijul huruf. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu ada namanya huruf isti'la, dan disebutkan di situ ya, huruf yang paling fasih, huruf isti'la itu hanya Nabi yang bisa mengucapkan. Ya. Jadi sahabat bertanya, kenapa engkau fasih sekali ya Rasulullah? Tidak ada yang lebih fasih dari engkau. Apa jawab Nabi? Iya, karena saya dibesarkan di suku Bani Sa'ad, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari lingkungan kota Mekah yang rusak ketika itu. Jadi zaman itu disebut oleh ahli sejarah zaman jahiliyah. Bagaimana jahiliyahnya? Sesoleh-soleh orang itu melakukan ibadah haji, mohon maaf Bapak Ibu ya, tawafnya itu tidak berbusana. Itulah orang soleh itu. Kalau orang biasa bagaimana? Judi itu biasa. Ya, bagaimana taruhannya? Taruhannya ibu hamil. Kau ibu kau anaknya nanti laki atau pedusi kau. Pasang taruhan. Awak laki, nyak pedusi. Terus bagaimana? USG Lunado zaman itu oleh Bapak Ibu. Jadi dibelah perut ibu itu untuk dikeluarkan bayinya. Nah, itu zaman jahiliyah. Apakah mungkin Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak seperti itu? Maka Allah selamatkan Nabi dengan cara dipindahkan ke suku Bani Sa'ad dan diajarkan bahasa yang bagus, tata krama, sopan santun, cara berbicara yang fasih Bapak Ibu. Ya. Saya membaca Bapak Ibu ya. Kan ada suatu ketika Nabi itu dibelah dadanya. Didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi sedang main dengan kawan-kawannya, Nabi ditangkap oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya. Kemudian dibersihkan, dicuci. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini jatah setan ini, iblis ya, dicempak malaikat Jibril. Itu kawan-kawan Nabi berlarian mencari orang tuanya. Kan gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana anak ini menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang dilihat. Dalam ilmu balaghah ada namanya jami' mani. Luar biasa, anak-anak kecil saja fasih berbahasa Bapak Ibu. Nah, pelajaran selanjutnya, kalau ingin jadi pemimpin, apa rahasianya? Ya, modal utamanya adalah fasih berbahasa. Ya, pemimpin boleh tidak pandai pegang cangkul, tidak pandai pegang sabit, tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang pemimpin harus bisa itu adalah fasih berbahasa.
Beko kalau tampil di hadapan umumnya harus fasih berbahasa. Jadi tidak ngecek we walk the talk-nya, tidak begitu ngeceknya apa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, seluruh nabi dan rasul itu disampaikan dalam surah Ibrahim ayat ke-7 ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan fasih berbahasa lisan kaumnya. Ya. Seluruh nabi dan rasul. Walaupun seluruh nabi itu punya profesi. Nabi Adam kok petani, Bapak Ibu. Nabi Idris khayat, tukang jahit. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Ibrahim tukang batu. Nabi Daud tukang besi. Nabi Muhammad pedagang. Masing-masing punya profesi. Tapi ada seluruh nabi yang harus bisa semua, yaitu fasih berbicara. Itu modal pemimpin. Hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, inilah kekurangan kita hari ini. Bapak Ibu boleh baca berita, di mana-mana sekarang ini ya terjadi gejolak massa. Awak di Pekumbuh di Sumatera Barat kok yang ndak anarkis ya. Sumatera Barat Aceh ya Ustaznya. Aceh alhamdulillah aman. Tapi kita lihat di provinsi lain ada yang dibakar, gedung parlemen dibakar, dirusak, bahkan ada yang dijarah. Ya, ada rumah orang dirampas, diambil, dirampok Bapak Ibu ya. Bahkan tidak terkecuali anggota dewan, ya, anggota DPR, menteri segala macam. Ayo baca Bapak Ibu berita tuh. Masalahnya, mengecek tak pandai. Sakit hati orang dia. Dikecewain orang, goblok macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Berang orang seperti itu. Ini tidak kategori pemimpin seperti ini. Hati-hati kita berbahasa ini. Ya. Dan saya berpendapat pribadi Bapak Ibu ya, kalaulah ada pemimpin yang mau mendengarkan masyarakat. Misalkan presiden ke Bapak Ibu, aku saran ke presiden. Kalau nama presiden kau minta maaf. Maaf yo Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Ya. Insya Allah didengarkan segala masukannya, kemudian diajak berbicara dengan santun, dengan baik. Insya Allah orang menerima. Tapi kini banyak pejabat kau mengecek, sakit hati orang sedurnya. Itu yang menimbulkan gejolak masa hari ini. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, maka Nabi mengajarkan, Nabi besar di suku Bani Sa'ad, untuk apa? Untuk memahamkan kepada Nabi bagaimana cara berbahasa yang baik. Ya, bagaimana mengecek kok, yuk senang hati orang. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu disampaikan juga dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Nabi itu kalau berbicara Bapak Ibu diangkat oleh orang. Sehingga para sahabat itu berbicara, ketika Nabi berbicara, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Ya. Kalau Nabi Musa Bapak Ibu mohon maaf ya. Nabi Musa kok dibawa lalu jadi umatnya. Nabi Musa menyampaikan perintah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini perintah Allah. Apa perintahnya? Sembelih sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Kecek kaumnya? Musa, ya pasti-pastian banalah dulu sapi itu mau dia. Warnanya kok cek bersuruh seorang. Tanya Nabi ya. Dibawa lalu sih Bapak Ibu. Makanya ada ayatnya nanti, qalu du'u lana, qalu du'u lana, qalu du'u lana, kan gitu ya. Nah, karena Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, bertanya lagi. Karena ya kaumnya tadi tidak menghargai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, Nabi sangat ditaati, sangat didengarkan oleh umatnya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu modal untuk jadi pemimpin adalah fasih berbahasa. Ya, santun berbahasa. Kalau ingin anak kita ini jadi orang hebat nanti Bapak Ibu, anak-anak Ustaz ingin jadi orang hebat. Nah, berbicara yang santun, yang ramah, sopan kepada orang tua. Mohon maaf, kadang ikut benar ndak ada Bapak Ibu. Nah, anak kini ya, ngecek jawabnya HP-nya ndak tinggalnya dah. Hanya awaknya ya. Jadi Bapak Ibu ya, kadang disuruh ada awak, ndak dong ngerti. Ya, diperintahkan. Kalau orang-orang siswa, mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu dulu ya, ditinggal ada orang gaek ke sawah. Pulang pokoklah masak nasi,
terjerang sambah segala macam. Nah, anak kini lah bisa itu. Itu. HP ndak paket, ya. Ndak dia dia dah merabu kawak. Minta, ndak tanggung-tanggung minta onda. Beli NMAX, orang gaik ke sawah. Ndak peduli Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya kecilnya ndak dapat Anda diturinya, dibantingnya HP, bantingnya ini. Nanti begitu jadi orang besar, jadi anggota dewannya, banting kursi. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, salah satu visi ya pendidikan anak itu tercantum di dalam surah Al-Furqan ayat terakhir itu. Dalam doa yang ringkas yang mungkin sering kita baca Bapak Ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu luar biasa, ini doa untuk keluarga. Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami. Dari kata hablana itu dari kata hibah. Seluruh doa minta anak dalam Al-Qur'an pasti memakai kata hibah. Hablana, hibahkan kepada kami. Min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati. Kalau bahasa awaknya ya, ubek jariah, pelarai damam. Anak itu sebagai perhiasan Bapak Ibu. Apa-apa pulang ke sawah, nampak anak gadis gitu menyambut, cium tangan, kemudian nyambil naya minum lapak, diuriknya kaki awak. Itu panik gitu kok hilang Bapak Ibu. Ya. Itu yang disebut qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadi visi pendidikan, ya anak-anakku kita persiapkan sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai imam. Ya. Bagaimana untuk menjadi pemimpin itu? Pemimpin baik di skala yang kecil, pemimpin keluarga, pemimpin di masyarakat, sampai nanti level kepemimpinan di negara, itu dari keluarga Bapak Ibu. Ya. Sekarang hari ini mohon maaf, susah kita mencari figur pemimpin hari ini. Jangankan untuk negara, untuk level kampung saja, negari saja, kadang susah Bapak Ibu. Ya. Susah hari ini mencari pemimpin. Kenapa? Karena kita sudah gagal menyiapkan pemimpin ini di keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu beberapa hal yang kita ambil ibrah dari masa kecil Nabi yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mahmud Muhammad Imarah tadi tentang bagaimana masa kecil Nabi SAW. Kita didik anak-anak kita seperti itu, pandai santun berbahasa, punya karakter yang tahu diri, sadar diri, yang mengerti dengan posisi masing-masing, bisa menempatkan diri di masyarakat. Itu penting sekali untuk jadi modal orang besar atau menjadi pemimpin besar. Nah, itu mungkin kajian kita pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.